Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Efni Fazriah Hutasuhut. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Siapakah mereka? Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua adalah Abu Hasf Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketiga Abu Abdullah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang keempat adalah Abu Al-Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima adalah Abu Muhammad Tholhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, yang keenam adalah Abu Ubaidillah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketujuh adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang kedelapan adalah Abu Al-Awar Sa'id bin Zaid bin Amr radhiyallahu anhu. Yang kesembilan adalah Abu Muhammad Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Baik, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abu Bakar. Usia beliau 63 tahun, sama seperti Rasulullah SAW. Dia termasuk orang yang pertama masuk Islam, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Mengemban kekhalifahan selama 2,5 tahun, riwayat-riwayat lain menyebutkan 2 tahun 4 bulan kurang 1 hari, atau 2 tahun 20 bulan. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu beliau masuk Islam di Mekah dan mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Yang kemudian adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah, melakukan hijrah 2 kali, kemudian menikahi 2 putri Rasulullah SAW, mengemban kekhalifahan selama 12 tahun kurang 10 hari. Next. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia adalah cucu Abdul Muthalib, sepupu Nabi. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah putri Rasulullah. Kemudian lahirlah Hasan, Husain, dan Muhsin dari pernikahan mereka. Tetapi Muhsin wafat tatkala masih kecil. Kemudian yang berikutnya adalah Tholhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, yaitu Tholhah masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah, turut serta dalam perang Uhud dan peperangan setelahnya. Dia tidak turut dalam perang Badar karena saat itu ia di Syam untuk berdagang, tetapi Rasulullah SAW memberikannya harta rampasan perang Badar dan menetapkannya sebagai ahli Badar. Next. Kemudian adalah Zubair bin Awam. Beliau adalah cucu Khalid bin Asad bin Abdul Aziz bin Qais bin Kilab. Nasab keturunannya bertemu dengan Rasulullah SAW bin Kilab yang merupakan kakek kelima. Zubair berhijrah 2 kali dan ia sholat dua kiblat. Ia adalah orang yang pertama kali menghapus pedangnya di perang fisabilillah. Ia disebut Hawari Rasulullah SAW. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu beliau masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah. Ia berkata, saya adalah orang yang ketiga masuk Islam. Turut serta dalam perang Badar dan seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah SAW. Kemudian adalah Sa'id bin Zaid bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau adalah sepupu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menikah dengan saudara Umar, Ummu Jamil binti Khattab. Ia masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah, namun ia tidak turut dalam perang Badar. Kemudian yaitu Auf bin Abdi Auf radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah, turut serta dalam perang Badar dan seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menjadi makmum sholat padanya saat perang Tabuk. Dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah, sebelum Rasulullah SAW masuk Darul Arqam, turut serta dalam perang Badar dan beberapa peperangan setelahnya bersama Rasulullah SAW. Pada saat perang Uhud,
ia mencabut 2 gelang dari rajutan baju besi yang menancap di wajah Rasulullah SAW dengan gigi depannya. Akibatnya tanggallah 2 giginya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu para teman-teman semua dan lebih mudah memahami bagaimana sejarah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.